tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir berkesempatan hadir setelah sekian lama gak hadir. Kangen juga sih gak kesini-sini ya. Udah banyak perubahan, alhamdulillah. Jamaahnya makin banyak. Tapi kayaknya bukan dari sini semua ya. Alhamdulillah yang jauh-jauh pada datang. Ngomong apaan nih? Apaan aja ngomongin ya? Oh, kata-katain. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita udah sering dengar nih hadisnya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam manusia meninggal, inqata'a nerima putus, maksudnya sudah pasti terputus amal-amalnya. Inqata'a amaluhu, amal-amalnya akan terputus, baik itu amal baik ataupun amal buruk, terputus kalau kita sudah meninggal. Illa, kecuali. Nah, dalam kaidah bahasa Arab illa ini harful istisna, artinya ketika ada disebutkan tadi kan terputus ya, semua terputus, illa berarti setelah illa ini enggak terputus. Halal illa, nah, kesananya haram. Itu seperti itu pemahamannya. Ya, jadi setelah lafaz illa ini beda dengan penjelasan sebelumnya. Ya, amal kita bakal terputus. Illa, kecuali, berarti tidak terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa yang kita pahami, dalam penyebutan itu ada namanya skala prioritas. Misalkan hadir di sini gubernur, ya, gubernur Jawa Barat. Siapa? Gubernur Jawa Barat, Anies. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Masa warga Jawa Barat nggak tahu pemimpinnya? Ridwan Kamil. Umpama Bapak Ridwan Kamil hadir di sini, pasti dalam penyebutan beliau pertama yang terhormat. Setelah ter berarti bawahnya nggak ter lagi. Paham ya? Jadi skala prioritas. Jadi kalau ada orang menyebutkan yang terhormat yang ada beberapa kali, itu salah. Yang namanya ter itu berarti paling. Yang namanya paling udah nggak ada yang nandingin. Dalam penyebutan, pintar, paling pintar. Jelek, paling jelek. Cantik, paling cantik. Nah, ini udah gak ada yang nanding ini kalau udah kata paling, ya. Jadi kalau ada penyebutan yang terhormat ada beberapa kali, misalkan oleh MC, nah itu salah. Yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat itu salah. Jadi kata-kata ter itu berarti menunjukkan paling, ya, cukup 1 orang. Ya, sama halnya dalam redaksi hadis tadi. Rasulullah SAW menyebutkan sedekah ini pertama. Kenapa bukan ilmu yang bermanfaat? Kenapa bukan anak soleh yang mendoakan? Ternyata apa hikmahnya? Setelah dipahami, ini ternyata skala prioritas yang tadi Anda jelasin. Shadaqatin jariyah. Semua orang bisa sedekah, baik itu sedikit ataupun banyak, karena setiap orang pasti punya harta.
hatta kalilan, sekalipun sedikit. Makanya penyebutan sedekatin jariyah ini adalah pertama, ya, orang nggak semuanya punya ilmu, ya. Kalau semuanya punya ilmu nggak ada yang belajar, jadi kiai semua, jadi ustadz semua, yang mau ngajarin siapa? Ya, ilmu apa dulu, ya kan, benar. Ya, artinya ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang ada orang punya ilmu, dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Buat sendiri aja nggak bisa, apalagi buat orang lain. Ada yang seperti itu. Makanya disebutnya nomor 2. Padahal kita ketika mau ibadah tanpa ilmu, sia-sia ibadah kita. Tapi ilmu di sini kalah dengan sedekah. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat yang lain as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bala, ya. Bisa banyak macam-macam faedah daripada sedekah. Makanya disebut oleh kanjeng Nabi sedekah yang pertama. Kita sedekah jariyah, misalkan ada pembangunan masjid, pondok pesantren atau apapun yang sifatnya jariyah. Jariyah itu artinya jaro yajri, mengalir, ya, berjalan. Artinya apa? Sekalipun kita sudah meninggal, itu pahalanya ngalir terus sampai ke kuburan. Ya, makanya disebut yang pertama. Kita bisa, ya, kita bisa. Kemarin sempat dibahas oleh Habib Umar Ibn Syedil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf. Jadi sodakoh 1 dirham orang miskin, ya, itu lebih afdol ketimbang 100 dirham sodakohnya orang kaya. Kenapa? Karena dia di situ diceritakan nih, orang miskinnya punya duit cuma 2 dirham. Taruhlah ibarat kita cuma punya duit 2.000.